Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada pagi hari ini dengan judul Kedaulatan itu harus diperjuangkan. Seleksi alam. Ketika Gideon sudah menerima dan bersedia dipanggil untuk menjadi hakim dan memimpin perlawanan menghalau bangsa Midian dari tanah Kanaan itu, mengumpulkan banyak orang Israel. Rakyat yang dibawa oleh Gideon berjumlah 32.000 orang banyaknya. Melihat banyaknya orang tersebut, maka Allah berkata kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang-orang memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan diri. Karena Gideon masih berpikir manusiawi, sehingga dia membawa banyak sekali rakyat Israel untuk ikut berperang melawan Midian. Padahal Allah menghendaki hanya sedikit partisipasi masyarakat untuk mengalahkan musuh. Allah tahu arogansinya bangsa Israel yang mudah melakukan pengkhianatan dan suka memegahkan dirinya sendiri. Seandainya ia mengizinkan semua rakyat yang dibawa Gideon itu ikut semua dan Midian sudah bisa dikalahkan, mereka bisa berpikir dan berpandangan bahwa keberhasilan melawan penjajah itu atas usahanya sendiri, bukan campur tangan Tuhan Allah. Oleh karena itu Allah menyuruh Gideon supaya mengurangi jumlah partisipasi rakyat yang ikut berperang. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, siapa yang takut dan gemetar, biarlah ia pulangnya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang jumlahnya. Sebagai rakyat jelata, tentu tidak punya kemampuan dan tidak punya teori dan strategi perang, sehingga wajar apabila ketika disuruh memilih untuk ikut berperang melawan bangsa penjajah atau tidak ikut berperang, maka lebih banyak dari antara mereka yang memilih untuk tidak ikut berperang. Sebab dari 32.000 orang yang bersama-sama dengan Gideon hanya tinggal 10.000 orang saja yang mau ikut berperang melawan bangsa Midian. Hal di atas merupakan realitas yang terjadi dengan rakyat Israel, bahwa perjuangan itu membutuhkan komitmen yang kuat, harus rela berkorban jiwa, raga, harta benda, dan yang membuat mereka tidak mau ikut berperang melawan Midian sebab mereka memiliki pondasi iman yang tidak kuat terhadap Allah, atau tidak memiliki ideologi yang kuat. Yang menjadi ideologi dari bangsa Israel adalah kitab Taurat yang di dalamnya terdapat 10 hukum Tuhan. Seperti bangsa Indonesia, ideologinya adalah Pancasila. Jika ada seseorang atau sekelompok orang atau bangsa lain yang ingin menggantinya, semua warga negara wajib membelanya. Pancasila adalah harga mati bagi Indonesia. Begitu juga dengan NKRI juga demikian. Seharusnya kitab Taurat dan Israel adalah harga mati yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan oleh semua rakyat Israel, dari semua lapisan masyarakat, mulai dari bawah sampai atas. Tetapi 22.000 orang yang kembali pulang ini membuktikan bahwa mereka ini tidak punya komitmen yang kuat untuk memperjuangkan komitmennya. Amin dan bersama.